Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik pertambangan. Dalam kuliah hidrotermal hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar sistem hidrotermal. Jadi sebelum jauh kita mengenal dasar-dasar hidrotermal, itu kita harus mengetahui dulu apa penyebabnya bisa hadir hidrotermal. Jadi planet bumi yang kita tinggali hari ini itu inti buminya masih menghasilkan panas. Diketahui inti bumi itu suhunya bisa mencapai 5700 derajat Celcius, dan tentu jika dalam keadaan panas tersebut bisa melelehkan hampir seluruh material. Kemudian karena dari inti bumi ini suhunya sangat panas, ini menyebabkan pada lapisan mantel ini dalam keadaan cair. Karena daerah mantel ini dalam keadaan cair, suatu cairan yang terkena panas ini mengakibatkan adanya arus konveksi, dan arus konveksi ini yang membawakan panas ke permukaan. Selain itu juga arus konveksi membawakan material atau unsur-unsur kimia yang ada di inti bumi terbawa ke permukaan bumi. Selain itu, akibat arus konveksi juga ini menyebabkan terjadinya beberapa gejala magmatik ya. Ada pemekaran lempeng samudra, kemudian ada proses subduksi, kemudian ada proses hotspot, kemudian ada reality tap. Maka diketahui dari inti bumi yang asalnya ini hingga 7000 derajat Celcius, kemudian di permukaan bumi hanya sekitar 25 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan bahwa jika kita semakin dalam artinya semakin panas. Maka dari itu panas dari inti bumi ini dapat digunakan, tapi selain itu juga panas dari inti bumi ini sudah hadir sejak awal pembentukan planet bumi. Diketahui kenaikan suhu normal secara normal itu kenaikan suhunya bisa mencapai 1 derajat Celcius per kilometer. Jadi 1 kilometer ke bawah naik 1 derajat Celcius. Itu jika kondisinya tidak terjadi gejala magmatik. Tapi jika terpengaruhi gejala magmatik, maka kenaikan suhunya bisa naik mencapai 100 derajat Celcius per kilometer. Nah, kemunculan dari magmatik, gejala magmatik yang ada di sekitar kita itu ya pada dasarnya karena adanya gejala tektonik lempeng, yang mana tektonik lempeng ini berasal dari pergerakan lempeng yang dihasilkan dari arus konveksi dari lapisan mantel. Lapisan mantel punya arus konveksi, ini menyebabkan pergeseran pada lempeng tektonik. Karena lempeng tektoniknya bergerak dan bumi itu bentuknya bulat ya, maka tidak mau lempeng ini harus berhimpitan dengan lempeng lainnya. Nah, ketika lempeng lainnya berhimpitan, maka ini menunjukkan gejala konvergen yang nantinya bisa menjadi komisi atau menjadi subduksi ya, tergantung dari jenis lempeng yang bertabrakan. Nah, terkhusus di Indonesia kita mempunyai batas lempeng konvergen ya. Batas lempeng konvergen
dan di bagian utara juga kebetulan konvergen. Nah, maka karena ini prosesnya konvergen, maka menghasilkan produk tektonik berupa subduksi. Sudah mengenal mengapa ada magma di Indonesia, maka kita lanjut ke geothermal system. Bisa teman-teman baca bahwa geothermal system adalah a general term that describe natural heat transfer within a confined volume of the earth's crust, where heat is transported from a heat source to a heat sink, usually the free surface. Ini menurut Hochstein dan Brownie tahun 2000, artinya adalah secara umum menjelaskan bahwa geothermal itu suatu natural heat transfer atau perpindahan panas alami dalam satu volume kerak bumi, di mana panasnya dialirkan dari asal panas menuju heat sink atau menuju panas yang teraliri, usually free surface, biasanya permukaan bumi. Ya, jadi kalau teman-teman punya laptop ya, biasanya kan ada ininya ya, ada kipas untuk membuang panasnya. Nah, kita anggapkan bahwa heat source itu adalah bagian dari prosesor, di mana prosesor jika bekerja sangat berat biasanya menghasilkan panas, dan panas itu harus ditransfer melalui heat sink ya. Heat sink itu seperti bilah-bilah itu ya, bilah-bilah logam yang nanti bilah-bilah logam itu ditiupkan angin oleh kipas pada komputer tersebut, yang nantinya si panas itu bisa lepas dari logam tersebut. Nah, begitupun juga bumi. Maksud dari heat sink ini adalah ya batuan yang ada di permukaan bumi ya. Makanya di permukaan bumi muncul gejala-gejala hidrotermal, misalnya seperti ada mata air panas ya, kemudian ada gas panas, kemudian ada lagi misalnya endapan silika atau endapan travertine. Nah, kemudian heat transfernya bisa bentuk konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu merambat ya, kemudian radiasi dan konveksi ini radial biasanya. Nah, dalam proses hidrotermal pada dasarnya air yang ada di bawah permukaan ini mengalami pemanasan yang diakibatkan oleh hadirnya sumber panas. Nah, jadi kalau teman-teman sudah belajar hidrogeologi ya, teman-teman akan menghitung berapa air yang masuk ke dalam permukaan atau air infiltrasi. Kemudian teman-teman juga akan menghitung berapa air yang menjadi runoff atau air yang tidak terserap oleh tanah. Kemudian ada lagi air yang reevaporasi atau air yang menguap kembali. Nah, dalam terminologi hidrogeologi tersebut, maka yang kita ambil adalah air yang terinfiltrasi ya. Teman-teman sudah menghitung curah hujan misalnya dalam 1 tahun, suatu daerah atau suatu DTH ini menangkap air sebanyak berapa ribu kilometer kubik, berapa ribu meter kubik gitu ya. Nah, kemudian dihitunglah air sungai gitu ya, dalam setahun debitnya berapa, maka itu adalah air runoff. Sementara total air yang ditangkap DTH dikurangi air runoff itu adalah air infiltrasi. Nah, air infiltrasi ini masuk ke dalam permukaan, ke dalam perut bumi ya. Kedalamannya pun beragam ya, bisa
mulai dari 1 meter, bahkan bisa hingga mencapai beberapa ratus meter ke bawah permukaan. Nah, ketika airnya yang berada beberapa ratus meter di bawah permukaan bumi, biasanya intrusi magma itu masih dalam keadaan panas. Walaupun misalnya proses intrusinya baru terbentuk 10.000 tahun yang lalu, karena dia bentuknya adalah intrusi, maka penurunan suhu magmanya itu berangsur sangat lambat. Bisa jadi kalau gunung api mengeluarkan lava maka si lava itu baru membeku menjadi batuan beku itu mungkin sehari sampai 1 minggu. Tetapi kalau intrusi ini hingga jutaan tahun pun sangat memungkinkan masih dalam keadaan panas. Memang panasnya magma itu ada di kisaran 900 hingga 1500 derajat Celcius. Tetapi jika tubuh intrusinya masih dalam keadaan 500 derajat, 600 derajat, walaupun intrusinya sudah menjadi batuan, tapi tubuh intrusinya masih cukup panas untuk mendidihkan air. Nah, air tanah terpanaskan oleh sumber panas, maka ini terjadi lagi arus konveksi ya. Jadi ada beberapa aliran. Pertama, aliran panas yang dari arus konveksi ini langsung mengalir ke permukaan sebagai mata air panas, dan ada lagi air yang mengalir tidak langsung ke permukaan, ke samping misalnya, kemudian mengalami penurunan suhu, kemudian ikut lagi mengikuti aliran infiltrasi dan terpanaskan lagi. Kemudian selain itu juga kehadiran batuan permeabel juga sangat penting dalam terjadinya proses hidrotermal. Dalam terminologi lain, menurut Goff dan Janik tahun 2000, geothermal system diartikan sebagai sistem hot dry rock yang memanfaatkan panas yang tersimpan dalam batuan berporositas rendah dan tidak permeabel. Temperatur sistem ini berkisar antara 120 hingga 250 derajat Celcius dengan kedalaman 2 hingga 4 km. Kemudian sistem magma tap yang memanfaatkan panas yang keluar dari tubuh magma dangkal. Pada sistem ini, magma merupakan bentuk paling murni panas alamiah yang mempunyai temperatur di bawah 1200 derajat Celcius. Nah, ini suatu instalasi pemanfaatan panas bumi ya. Ada beberapa instalasi panas bumi yang sebenarnya tidak memanfaatkan sumber magma ya. Jadi magmanya tidak diketahui kehadirannya, tetapi dalam kedalaman puluhan meter itu memang sudah dalam keadaan panas. Itu membutuhkan lingkungan dan iklim yang cukup ekstrim ya. Jadi misalnya seperti daerah Texas, daerah gurun ya, biasanya itu pada siang hari panas sekali, kemudian pada malam hari dingin sekali. Nah, salah satu pemanfaatannya adalah bahwa bumi itu salah satunya dapat menyimpan panas. Maka di daerah gurun seperti itu, pada siang hari bumi menyerap panas, dan pada saat malam hari bagian dalam bumi masih menyimpan panasnya, dan biasanya itu dialirkan air maupun udara ya ke dalam sana, yang nantinya pada malam harinya bisa dimanfaatkan menjadi air panas. Nah, tetapi spesial di daerah kita, kehadiran geotermal ini, kehadiran panas bumi, pemanfaatannya juga dipengaruhi oleh kehadiran magmatik. Kemudian di sini dari suatu sistemnya ya, ada water supply, kemudian ada power plant,
kemudian ada heat exchange, ada injection pump. Ya. Yang pertama ada ini ya, project well production atau sumur produksi. Sumur produksi ini akan dialirkan ke heat exchange. Heat exchanger ini nantinya akan memisahkan antara uap dengan air. Karena yang dihasilkan dari sumur produksi tidak semuanya uap, tetapi masih ada air, maka akan dipisahkan antara uap dan air. Yang uap ke power plant, kemudian yang air langsung dialirkan ke water supply. Kemudian dari water supply diinjeksikan lagi ke dalam sumur injeksi, yang nantinya air dari sumur injeksi ini akan terpanaskan lagi dan mengalir lagi ke sumur produksi, hingga akhirnya ini menjadi sistem yang sirkular. Yang artinya sirkular ini pertama tidak mempengaruhi kondisi kimiawi yang ada di dalam reservoir. Kemudian hal lainnya juga tidak menyebabkan lingkungan bagian luarnya terpengaruhi oleh kehadiran ini. Contoh kecilnya misalnya setelah adanya power plant ini ada masyarakat yang menganggap bahwa produksi air bersih mereka berkurang gitu. Tetapi kalau sudah melihat ini adalah sebuah sirkulasi, maka anggapan itu bisa dibantahkan. Balik lagi ya, geothermal system yang berasosiasi dengan vulkanisme quarter dan intrusi magma. Sistem ini umumnya mempunyai temperatur di bawah 370 derajat dengan kedalaman hingga 1,5 km atau 1.500 meter. Jadi vulkanisme quarter itu, untuk teman-teman ketahui bahwa umur quarter itu dibatasi hingga umur 1,8 juta tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman bayangkan untuk magma yang terbentuk pada 1,8 juta tahun yang lalu hingga saat ini pun masih menghasilkan panas. Umur kita pun tidak mampu menandinginya. Kemudian selanjutnya sistem yang berhubungan dengan tektonik, yaitu terjadi di lingkungan backup, zona kolisi, dan sepanjang zona sesar. Sistem ini yang telah dieksploitasi umumnya mempunyai temperatur reservoir 250 derajat dengan kedalaman mulai dari 1,5 km. Kemudian sistem yang dipengaruhi oleh geopressure ditemukan di cekungan sedimen. Kedalaman reservoir sistem ini umumnya 1,5 hingga 3 km dan temperatur reservoir berkisar 5 sampai 190 derajat Celcius. Nah, jadi ada yang membedakan ya. Ada yang akibat magmatik dan ada yang akibat dari tekanan sedimen ya. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk membentuk suatu batuan sedimen itu, maka sedimen itu harus tertimbun dulu oleh sedimen lainnya. Nah, ketika tertimbun lebih dalam lagi, maka yang asalnya sedimen remah itu mulai terpadatkan menjadi batuan sedimen. Dalam proses tersebut juga mengikuti kedalamannya ya 1,5 sampai 3 km itu suhunya juga meningkat 50 hingga 190 derajat Celcius. Kemudian ada lagi hidrothermal system. Nah, hidrothermal system ini artinya ini ya, bisa teman-teman baca, a type of geothermal system where heat transfer from a heat source to the surface by free convection involving meteoric fluid with or without traces of magmatic fluid, menurut Hochstein dan Browning-Tauber. Jadi hidrothermal system itu salah satu tipe dari geothermal system, di mana perpindahan panas dari
heat source ya, dari sumber panas ke permukaan by free convection, secara aliran konveksi yang bebas. Kemudian involving meteoric fluid, diikuti oleh kehadiran meteoric fluid, aliran air meteorit ya, air hujan, with or without traces of magmatic fluid, dengan atau tanpa adanya air magmatik. Jadi kalau teman-teman belajar hidrogeologi ya, ada beberapa tipe air ya. Ada air meteorit, kemudian ada air magmatik, ada air konit, kemudian ada air formasi, kemudian masih banyak lagi ya tipe-tipe air, dan itu mempunyai terminologi masing-masing. Nah, dalam hydrothermal system yang berperan adalah memungkinkan dua ya, meteoric fluid dan magmatic fluid. Kemudian ini ya, a hydrothermal system consists of a heat source, a reservoir with thermal fluid, a surrounding recharge, and a heat discharge area at the surface with manifestation. Jadi ada heat source ya, ada sumber panasnya, magma. Kemudian ada reservoir dengan thermal fluid. Artinya adalah ada suatu reservoir yang terpanaskan, yang airnya terpanaskan. Kemudian ada lagi surrounding recharge, yaitu daerah untuk pengisian air tanah. Jadi ada DTH-nya ya. Kemudian ada a heat discharge area at the surface with manifestation. Ada discharge itu pengeluaran ya. Jadi ada produk hasil panasnya berupa manifestasi di permukaan. Manifestasinya bisa air panas, bisa gas, kemudian bisa juga endapan silika. Nah, ini di kuliah pertama sudah saya perkenalkan ya. Maksudnya dari beberapa terminologi tadi adalah yang pertama harus ada heat source-nya ya, kemudian harus ada reservoir ya, reservoir, kemudian harus ada recharge area. Nah, ini sebuah das ya, DTH, di mana satu DTH atau das ini menangkap air dan airnya terserap, terinfiltrasi. Air yang terinfiltrasi itu terpanaskan dan mengalir ke atas sebagai manifestasi di permukaan. Nah, kemudian dalam geothermal system ada beberapa definisi lagi, dan ada volcanic system, ada volcanic hydrothermal system. Ya, volcanic system, a type of geothermal system where heat and mass transfer from a igneous body, usually a magma chamber, to the surface involving convection of magmatic fluids. Meteoric fluids are not involved in the heat transfer process or are menurut Hofstede. Jadi ini ya, volcanic system, suatu tipe sistem geothermal di mana panas dan massa, transfer panas dan massa dari tubuh batuan beku, biasanya magma chamber ya, dapur magma, to the surface, ke permukaan, termasuk convection of magmatic fluids, termasuk konveksi magma. Meteoric fluids are not involved. Air meteorik tidak ikut berperan in the heat transfer, dalam perpindahan panas, atau bisa jadi air hujan ini, air meteorik ini pengaruhnya sangat kecil. Nah, yang kedua, volcanic hydrothermal system, a combination of a hydrothermal and a volcanic systems, whereas candy magmatic primary fluids commonly mix with meteoric secondary fluids, rarely seawater, also called a magmatic hydrothermal system. Jadi volcano hydrothermal system ya, VHS, suatu kombinasi dari hydrothermal system dan volcanic system.
di mana secara berurutan ya, magmatic fluid, air magmatik secara primer umumnya tercampur dengan air meteorik ya. Kadang-kadang tercampur juga dengan air laut, disebut sebagai magmatic hydrothermal system. Nah, mengenal di Indonesia ya, karena ada volcano, kemudian kita di Indonesia juga mempunyai morfologi, maka kita mempunyai BTH atau das sebagai recharge-nya ya. Dimana Indonesia itu termasuk island archetype ya, tipe busur kepulauan. Yang pertama terrain ya, terrain itu pola permukaannya tinggi ya, stratovolcano. Jadi gunung apinya cukup tinggi, kemudian heat source-nya tipe magma andesit hingga dasit ya. Shallow intrusive, intrusinya dangkal. Kemudian origin fluid-nya tercampur ya, ada meteorik dan magmatik. Recharge-nya pada low elevation. Jadi mata air panasnya ditemukan pada daerah rendah dari gunung apinya. Bisa jadi misalnya mata airnya di kaki gunungnya gitu ya. Kemudian salinity-nya moderate, salinitasnya cukup tinggi ya. Kemudian pH-nya netral hingga asam. Penguapannya umum ya, cukup banyak penguapan. Kemudian upflow-nya dalam bentuk steam discharge. Jadi zona upflow-nya itu dikatakan sebagai zona upflow-nya itu menghasilkan uap. Kemudian outflow-nya ini ya, ada extensive dan water discharge. Kemudian sebagai catatan, ini salah satu masalah selama eksplorasi. Nah, maksudnya antara flat dan high ini ya, tipe flat terrain atau continental type ya, dimana morfologi yang terbentuk akibat kehadiran magmanya itu tidak menjadi morfologi yang tinggi. Karena morfologinya tidak menjadi tinggi, ini bisa diinterpretasikan atau diasumsikan bahwa kehadiran magmanya itu sangat dalam. Karena sangat dalam, secara ini ya, jaraknya cukup dalam, cukup jauh, maka efek struktural terhadap permukaan tidak terlalu signifikan. Strukturnya hadir, tetapi tidak menjadikan morfologi yang jadi tinggi gitu ya. Nah, kemudian ininya ya, mata air panasnya hadir di daerah tinggi ya. Kemudian discharge-nya juga, tadi discharge-nya sama ya, steam water discharge. Jadi discharge-nya berupa vapor, berupa uap, kemudian berupa air. Nah, berbeda dengan island arc volcano high terrain, dimana ini didominasi oleh air magmatik. Sementara kalau dari ininya, kalau air hujan kemudian terserap, sangat tidak memungkinkan mengalir ke sini, tapi biasanya langsung mengikuti morfologi. Nah, suatu hidrothermal system ada ini ya, diklasifikasikan berdasarkan sumber panas, kemudian temperatur enthalpy reservoir, kemudian fluida reservoir. Nantinya teman-teman akan mengenal produk-produk hidrotermal atau tipe-tipe hidrotermal system. Nah, kemudian kita juga harus mengenal yang namanya sistem temperatur reservoirnya, di mana
ini masing-masing menentukan produknya ya. Kalau temperaturnya tinggi itu hasilnya apa, temperaturnya rendah hasilnya apa. Nah, jadi ada sistem temperatur rendah, temperatur menengah, dan temperatur tinggi. Kemudian log panas alamiahnya ya dalam bentuk log. Ini biasanya kelipatan ini ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan dalam bentuk megawatt. Jadi yang sistem temperatur tinggi kalau dimanfaatkan untuk listrik dalam megawatt ini udah satuan ribuan megawatt ya. Jadi satuannya udah gigawatt. Kemudian untuk yang menengah biasanya ratusan hingga puluhan. Dan sementara sistem temperatur rendah ya hanya satuan hingga puluhan saja. Nah, selain itu juga karena sistem hidrotermal atau sistem geothermal itu tidak hanya terpengaruh oleh magmatik, selain itu juga dipengaruhi oleh tekanan formasi. Nah, tekanan formasi di mana air yang ada di dalam perut bumi itu berada di kedalaman sangat dalam, sehingga air tersebut terpanaskan. Nah, karena terpanaskan dia ketika menjadi panas harus mengalir ke permukaan. Nah, jika ini tanpa sesar, maka si air ini mengalir ke permukaan berlangsung secara lambat, yang nantinya air sebelum sampai ke permukaan itu sudah dalam keadaan dingin. Nah, tetapi karena kehadiran patahan bumi maka air yang melalui zona sesar ini mengalir sangat cepat, sehingga pas hadir di permukaan ini suhunya masih terasa panas. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya, heat source yang pertama depending on geological setting, harus didasarkan pada dipertimbangkan pada posisi geologi. The most favorable is large. Favorable itu seperti zona yang sangat prospek gitu ya, jadi zona yang prospeknya harus luas ya. Kemudian long life hydrothermal system. Nah, jadi harus consider juga ke umur heat source-nya. Misalnya kalau umur magmanya masih di kuarter itu ya masih bisa dimanfaatkan cukup lama gitu. Tapi yang jadi pertimbangan berat adalah ketika umur magmanya ada di umur tersier. Misalnya umur tersiernya ada di umur 25 juta tahun yang lalu, sangat jauh ya, berapa kali lipat lebih tua daripada 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, sehingga kalau sudah 25 juta tahun yang lalu mungkin magmanya masih panas, tetapi ketika dimanfaatkan untuk geothermal mungkin penurunan suhunya cukup cepat, karena untuk membuat sebuah instalasi power plant itu harganya sangat mahal gitu. Kemudian jika keberlangsungannya hanya sebentar, maka sangat merugikan sekali untuk perusahaan. Kemudian ada lagi host rock ya. Host rock bisa berbagai tipe ya, boleh sedimen, boleh batuan beku, tapi biasanya batuan vulkanik. Kemudian batuan karbonat sangat memungkinkan memberikan permasalahan, terutama dalam permeabilitas. Jadi reservoir yang terbentuk jika host rocknya adalah karbonat ini sangat memungkinkan karbonat ini larut dan menjadi scaling dalam reservoir tersebut, yang artinya akan memberikan permeabilitas. Kemudian ada size ya, pada umumnya 1-5 km persegi sebagai upflow, kemudian can be as long as 20 km sebagai outflow.
Kemudian airnya mainly meteorik, umumnya air meteorik, dilute brine, air yang larut ya, dari air laut 1:10. Kemudian pH-nya mendekati netral dengan larutan gas CO2H2S ya. Kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk sumber daya bahkan hingga cadangan untuk produksi. Pada intinya setiap geothermal system yang ada di dunia ini satu sama lain tidak sama ya. Semuanya berbeda tetapi dapat dikorelasikan ya. Dan karena masing-masing sistem geothermal ini berbeda, maka strategi pembangunan, strategi eksplorasi ya, perencanaannya pun tentu berbeda. Kemudian selain itu juga pertimbangan berbagai ilmu pengetahuan, sudut pandang ilmu pengetahuan harus dilakukan ya, secara luas gitu, sehingga ini tidak menyebabkan kerusakan besar ataupun kerugian besar. Kemudian ada lagi fluida hidrotermal ya. Teman-teman kalau pernah naik ke puncak gunung, teman-teman mendidihkan air ya, masak Indomie biasanya, nyeduh Indomie di puncak itu enak sekali ya. Tapi mendidihkannya itu yang berbeda gitu. Kalau kita di daerah Surabaya ya butuh suhu 100 derajat Celcius untuk mendidihkan air. Tapi ketika di daerah puncak gunung untuk mendidihkan air itu mungkin hanya di suhu 90-95 derajat Celcius. Yang artinya bahwa ketika kita ada di elevasi rendah, maka tekanan atmosfernya tinggi. Kemudian semakin ke atas maka tekanan atmosfernya rendah. Nah, yang artinya begitupun juga dengan air yang ada di bawah permukaan bumi. Jika geosfer atau tekanan di bawah permukaan buminya tinggi ya, semakin dalam permukaan, semakin dalam posisi kita di dalam perut bumi, maka tekanan di dalamnya itu semakin tinggi, yang artinya semisal si tubuh intrusi ini mempunyai suhu 600 derajat gitu, kemudian airnya terpanaskan hingga 300 derajat, bisa jadi air di kedalaman tersebut bersuhu 300 derajat dalam keadaan masih air, belum berubah menjadi uap karena tekanannya masih tinggi. Oleh karena itu maka dibutuhkan adanya heat source yang sangat tinggi supaya reservoirnya itu dalam keadaan uap gitu ya. Dan bisa jadi itu sangat jauh lebih dari 100 derajat Celcius, sangat memungkinkan kan di 200 derajat Celcius mungkin sudah dalam keadaan uap. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa bisa hadir reservoir, kemudian hadir permeabilitas ya, karena magma ini mendorong ke atas ya, maka batuan yang sebelumnya itu mengalami tekanan. Karena sudah mengalami tekanan maka akan terbentuk retakan-retakan. Nah, retakan-retakan tersebut menjadi celah untuk larutan hidrotermal bisa mengalir ke permukaan sebagai air dingin, air panas. Tetapi pada dasarnya ketika air terpanaskan ini, air pun melarutkan mineral-mineral yang ada pada tubuh intrusi ini. Teman-teman sebelumnya udah ini ya, di slide awal ada arus konveksi pada mantel, di mana arus konveksi pada mantel ini
membawa mineral-mineral logam ya, mineral logam yang jarang ke permukaan dalam bentuk magma. Nah, magma yang sudah hadir sebagai intrusi ini kemudian terlarutkan oleh air yang terpanaskan ke permukaan. Nah, ketika terbawa ke permukaan ada yang namanya penurunan suhu ya. Jadi bisa jadi di sini asalnya 300 derajat, semakin ke permukaan ini maka suhunya semakin menurun, dan hadir sebagai mata air di permukaan itu suhunya hanya di kisaran 100 derajat hingga 70 derajat, atau mungkin jika dalam bentuk uap suhunya di atas 100 derajat. Nah, karena adanya penurunan suhu maka air panas tersebut akan mengendapkan mineral-mineral tersebut sebelum sampai ke permukaan. Nah, diendapkan pada batuan-batuan samping yang dilewati oleh larutan hidrotermal tersebut. Oke, saya kira sekian. Silahkan untuk teman-teman jika ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.